Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan pimpin doa untuk ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, silakan duduk. Gimana kabar pagi ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah semua sehat. Ada teman yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Hari ini kita akan belajar materi apa? Matematika. Matematika tentang pecahan. Saya tampilkan dulu apa yang mau saya bahas. Ini gambar semangka. Semua suka semangka? Oh, suka semangka ya? Sumpama ini semangka beneran bisa dipecah ya? Berhubung gambar, kayak bisa dipecah. Sebelum dimulai, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Bisa menyanyikan lagu apa namanya untuk Sumpah Pemuda? Apa itu? Sumpah Pemuda. Bangun pemuda, bangun pemudi pemuda. Saya putarkan ya. Kita menyanyikan itu dulu. Hitung ya, hitungan 3, 2, 1. Bangun pemudi pemuda, siang dan musisi singkat. Kewajiban murah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Suri tetap berusaha, dunia terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, tertinggal laku halus, hai putra negeri, tertinggal laku halus, hai putra negeri. Oke. Terima kasih untuk penyanyian lagu nasionalnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Untuk tujuan pembelajarannya saya bacakan ya. 1. Memahami perkalian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil perkalian tersebut. Yang kedua, mengaplikasi perkalian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil perkalian tersebut. Yang ketiga, merefleksi
perkalian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil perkalian tersebut. Pada kesempatan kali ini, Bu Widya akan menampilkan sebuah semangka. Kan kita topiknya hari ini kan pecahan. Nah, pecahannya semangkanya seperti ini loh. Semangkanya sudah dipecah ya, satu ini ya. Ini pecahan semangka satu. Kalau menurut kalian, semangka ini dipecah berapa juring? Kalau menurut kamu? Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Semangka ini, tolong dilihat, jangan yang dilihat semangka yang bulat yang sudah terpecah. Kira-kira menurut kamu ini dipecah berapa bagian ya? Berapa juring ini? Bisa jadi ini semangka ini menjadi 10 bagian. Karena kelihatannya kecil ya. 10 bagian. Nah, kalau ini kan masih semangka utuh. Kalau semangka utuh, kalau Ibu pecah jadi 8, bisa nggak semangka ini jadi 8? Bisa. Berarti kalau semangka ini dipecah jadi 8, berarti satu bagiannya berapa? Kalau semangka itu dipecah jadi 8, 1/8. Nah, sebentar, tak carikan solasi dulu. Satu per 8. Jika semangka ini dipecah menjadi berapa? Berapa bagian? 8. Debu ya apa mecah? Pecahannya nanti kita bagi 8, kita jadi 2, nanti 4, 4, 4 ya. Gitu ya. Kalau seumpama ini ada 16 orang, apakah bisa semangka ini bagi 16? Bisa. Kalau ini tadi dibagi berapa? 8 orang. Ada lagi semangkanya saya bagi jadi 16. Berarti satunya berapa? 1/16. Untuk berapa orang ini? 16 orang. Sesuai dengan tujuan tadi, kita akan memahami perkalian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil perkalian tersebut. Yang kedua, aplikasinya bagaimana? Aplikasinya nanti kalian akan saya kasih LKPD, silakan didiskusikan dengan teman-teman kalian. Yang ketiga, merefleksi, berarti nanti kalian presentasi ke depan. Saya lanjutkan. Ini semangkanya berapa banyak? 2. Kalau 2 kayak gini, kalau saya bagi 40 orang bisa nggak? Berarti ini satu untuk 20 orang, ini untuk 20 orang. Jadi 20, berarti satu bagian berapa? 1/20. Untuk berapa orang? 20 orang. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya bagi LKPD? Nah, sebelum masuk ke LKPD, katanya kan perkalian, memahami perkalian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil perkalian. Seumpama saya ambil yang ini, awalnya 8 orang dengan 20 orang. Bagaimana cara perhitungan perkaliannya? Minggu kemarin, seminggu yang lalu kita sudah belajar kalau ada 1/7, satu itu sebagai siapa? Satu sebagai siapa? Satu ini sebagai siapa? Pembilang. 7-nya penyebut. Ini pelajaran minggu kemarin mengenal tentang pecahan. Sekarang kita mengenal tentang pemahaman perkalian pecahan. Setelah itu aplikasinya, refleksinya. Kalau saya menuliskan 1/3 dikali 1/2,
kalian menjawab bagaimana? Dari mana 1/6? 1 kali berapa? Terus? Berarti kalau disimpulkan bagaimana 1 sebagai siapa tadi? Pembilang. Berarti artinya pembilang dikali dikali pembilang. Kalau perkalian berarti pembilang kali penyebutnya juga dikalikan penyebut. Dari pemahaman ini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Setelah itu kita bagi LKPD-nya ya. Saya bagikan 1 anak dapat 1, nanti tolong di presentasi atau kita refleksi bersama di sini. Bagaimana? Semua sudah dapat LKPD-nya? Nah, di situ nanti sesuai pemahaman tadi, memahami pecahan dulu ya. Yang LKPD yang ini ya. Setelah itu, kalau ini sudah selesai pemahamannya, baru kita melanjutkan perkalian. Oke? Bu Widya kasih waktu pengerjaan selama 25 menit. Setelah selesai, nanti kita refleksi bersama. Silakan dimulai. Gimana? Sudah selesai? Saya kepingin tahu hasilnya gimana. Perkaliannya gimana? Perkaliannya gimana? Bisa ya? Oke, bisa. Ya. Itu kamu kecilkan. Nah, kalau ada angka bisa diperkecil, kamu kecilkan. Yang bisa dikecilkan 9, diperkecil ya. Nah, bagi. Kalau seperti ini, kalau ada kalian kecilkan ya. Nah, nomor berapa aja yang dikecilkan? Nomor berapa aja yang dikecilkan? Nomor berapa aja dikecilkan? Nomor yang bisa diperkecil? Nomor 7. Oke, selain nomor 7. Bisa selesai. Yang nomor 5 sampai 16. Kalau kalian menemui seperti ini, tolong angkanya diperkecil ya. Supaya memperjelas lagi, diperkecil menjadi pecahan yang lebih sederhana. Oke. Habis ini presentasi ya. Nanti saya tunjuk salah satu perwakilan kelompok. Alhamdulillah, setelah saya berkeliling setiap kelompok, ternyata 9 selesai. Oke, sekarang kita tahap ketiga, yaitu merefleksikan atau presentasi hasil kerja kalian.
Kalau nanti ada salah satu kelompok yang kurang, ditanyakan ke kelompok yang akan memaju menampilkan jawaban hasil diskusi dengan kelompok. Saya tunggu langsung aja, silakan kelompoknya. Oi, semua maju kembang, silakan. Silakan kelompok menampilkan hasil diskusinya. Yang pertama, Erik, silakan di. Nah, oke lanjut begini. Negatif 3. Berarti yang mana? Kalian 3? 3/4. Yang nomor 9? Yang di akhir 2. Berarti pilih yang mana? 2/7. Oke, 2/7. Kelompok yang lain ada yang mau disangga? Mungkin ada jawaban yang kurang paham? Sudah, oke, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya untuk yang perkalian, saya minta kelompoknya Naswa. Silakan maju kelompoknya Naswa. Yo maju. Ayo maju bersama kelompoknya Naswa. Ya, silakan kelompoknya Naswa. Nomor 5. 1/8 dikali 1/4 1/2 3/2. Oke, setuju 1/32. Oke, lanjut. 1/8 sama dengan 1/72. Oke, lanjut. 2/3 dikali 1/2 sama dengan 2/6. Apakah 2/6 bisa diperkecil? Bisa. Jadi berapa 2/6? 1/3. Ada yang mau menyangga? Semua bisa memahami penyederhanaannya? Bisa. 1/5 dikali 2/4 sama dengan 2/20. Apakah 2/20 bisa disederhanakan? Bisa. Jadi berapa? 1/10. Oke, 1/10. 2/6. Oke, 1/12. Lanjut. Apakah bisa disederhanakan? 3/6. Oke. Sama dengan 3/30. Bisa disederhanakan? Bisa. Jadi berapa hasilnya? 1/10. Oke, 1/10. Lanjut. 1/5 dikali 3/8 sama dengan 3/40. Apakah bisa disederhanakan? Buatan. Oh, enggak bisa. Lanjut. 3/7 kali 2/6 sama dengan 6/45. Oke, bisa disederhanakan? Bisa. Jadi berapa? 1/7. 1/7. 7. 1/7. Ya. Oke, diralat ya berapa? Oke, 12/45. Kalau bisa disederhanakan bisa nggak? Jadi berapa? Ada kelompok lain yang ingin menanggapi dari hasil yang disampaikan kelompoknya Ali? Sudah. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Oke, semua pembahasan sudah selesai. Baik dari memahami pecahan,
Berarti kalian melihat apanya? Arsirannya. Kalau seperti ini, potongan apa ini? Semangka dibagi jadi berapa? Gitu ya, untuk pemahaman pecahannya. Saya ambil paling sederhana di nomor 9. Itu berapa yang diarsir? 2. 2 dari berapa bagian? 7. Berarti jawabannya 2/7. Sekarang kita refleksi tentang perkaliannya. Perkalian. Dalam perkalian, saya ambil dari yang nomor 14. 3/7 kali 2/6. Berarti berapa? 3/7 kali 2/6 berarti? Kenapa kok 6/42? Karena apa? Pembilang penyebut kali penyebut. Apakah hasilnya bisa disederhanakan? Bisa. Kalau bisa disederhanakan, jadikan yang paling sederhana. Sebelum berakhir, ada mau tanyakan lagi? Oke. Alhamdulillah, pembelajaran tentang memahami pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil perkalian, mengaplikasikan perkalian juga sudah selesai. Untuk materi selanjutnya adalah kita akan memasuki tentang pemahaman perkalian dalam konteks soal cerita. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perkalian di dalam soal cerita. Sebelum berakhir, ada yang mau ditanyakan? Ya. Mari kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah, dan untuk pertemuan selanjutnya tolong dipelajari ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.